Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur sama Tuhan karena kasih Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan. Kita boleh ada sampai hari ini. Karena Tuhan begitu baik di dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian kita. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, Tuhan yang sudah memulihkan kita, Dia sudah berikan semua yang terbaik buat setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya Tuhan. Kami siap untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan. Haleluya Yesus.
menyembah-Mu seumur hidup kami ya Tuhan. Dan Engkau sungguh layak menerima segala pujian kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kalau pada pagi hari ini Tuhan, Tuhan yang sudah memanggil setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami boleh hadir di tempat ini, untuk kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Engkau, dan mendengar setiap isi hati-Mu untuk setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Biar pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau memfokuskan seluruh hati kami, tubuh jiwa roh kami ya Tuhan, untuk kami benar-benar berfokus kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Kau yang akan melawat setiap kami, Kau yang akan memulihkan setiap kami, Kau yang akan membangkitkan setiap kami, Kau yang akan menyembuhkan setiap kami di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Tuhan yang sertai setiap jemaat-Mu Tuhan, yang masih dalam perjalanan mereka ke tempat ini, bahkan bersama-sama dengan kami, untuk bersama-sama merasakan sukacita Tuhan, lawatan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kalau masih ada kuasa-kuasa yang lain yang merintangi jalannya ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, saat ini kami bersatu hati mengusirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala roh-roh jahat, segala roh-roh yang merintangi jalannya ibadah kami usirkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar sungguh nama Tuhan yang berkuasa, biar hanya Engkau saja Tuhan, dan hanya Roh-Mu saja yang bertata di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami mau memuji-muji Engkau lebih lagi, kami mau membesarkan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Siap kita yang siap untuk bersorak-sorai lebih lagi untuk Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Yes, setiap kita percaya bahwa akan kita yang besar dan dahsyat, amin. Kita memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai buat nama Tuhan Yesus. Tuhan
semuanya di tangan Tuhan yang kuat. Amin. Amin. Siap kita yang percaya Tuhan kita yang terbesar dan termulia. Kita mau sama-sama nyanyikan Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatan dan mulia.
sembilan domba itu, dan Tuhan mencari satu domba yang hilang. Wow, kasih Tuhan begitu luar biasa buat setiap kita. Mari pada pagi hari ini kita mau mengingat kembali kasih Tuhan. Dia adalah gembala yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia yang terus rindu untuk mencari setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau gembala yang baik. Kau menuntun hidupku, Yesus, dan bawaku ke
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tidak ada lain yang kami andalkan dalam hidup kami, hanya Engkau Tuhan. Satu-satunya yang kami percaya dalam hidup kami hanya Engkau Tuhan. Biarlah pujian ini benar-benar keluar dari hati kami Yesus. Karena rasa cinta kami akan Engkau Tuhan. Kau sangat-sangat mengasihi kami Yesus. Bahkan Engkau tidak mau satu orang pun binasa, tetapi Engkau menginginkan setiap kami menerima hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau hadir bersama kami. Di mana 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu luar biasa Yesus. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami. Engkau selalu menjaga kami, memelihara kami. Hingga sampai pagi hari ini Tuhan, kami boleh ditarik hati kami, setiap kami, untuk kami boleh datang ke tempat ini. Tidak lain kami ingin berjumpa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat pujian penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya sudah berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan persiapkan hati kami lebih lagi, lebih dalam lagi, untuk kami semakin memahami akan firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar, terus belajar Bapa, proses hidup kami Tuhan, sehingga kami mengerti rencana Tuhan dalam setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan, sucikan hati pikiran kami, agar kami boleh fokus akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan Engkau mau urapi hamba-Mu. Pakai kami Tuhan, biar hikmat Tuhan, apa yang mau Tuhan sampaikan buat setiap jemaat pada pagi hari ini. Biarlah setiap kami pulang dari tempat ini, kami diberkati oleh Tuhan dengan berkat keubahan, perubahan dalam hidup kami. Semakin diubahkan kami, semakin diubahkan Tuhan. Pada akhirnya kami jadi segambar dan serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kalau mungkin masih ada kuasa iblis, roh jahat yang selalu berusaha untuk mengganggu jalannya firman-Mu ditaburkan. Oleh sebab itu kami mau bersatu hati. Sepakat kami usirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini, memenuhi hati pikiran kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati tim PAW yang sudah melayani Tuhan. Terus Engkau pakai anak-anak-Mu di dalam melayani Tuhan. Bikin roh yang menyala-nyala terus di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kalau kita masih diberi kesempatan terus untuk kita bisa datang beribadah, ya, setia terus beribadah. Karena kita selalu memandangkan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, Bapak Ibu, ya. Kasih-Nya luar biasa. Kalau berbicara kasih Tuhan, kadang-kadang itu sudah di luar dari pikiran kita, ya. Karena kasih-Nya luar biasa dalam hidup kita, Bapak Ibu. Dan pagi hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan. Saya mengambil tema betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu, ya. Karena setiap hari kita diperhadapkan dengan kasih Tuhan, ya. Kadang-kadang tanpa kita sadari selalu ada kasih Tuhan dalam hidup kita. Bukti pemeliharaannya, penyertaannya dalam hidup kita. Bahkan Dia menjadi gembala yang baik, yang selalu menuntun langkah-langkah kita, Bapak Ibu, ya, seperti pujian tadi, ya. Dan kita belajar pada pagi hari ini dari satu perumpamaan, ya. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, mungkin ini seringkali kita tahu, ya, ceritanya, ya, tentang anak yang hilang, Bapak Ibu, ya. Kita baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai 32. Injil Lukas pasal 15
ayat 11 sampai 32. Karena banyak ayatnya, saya yang akan bacakan buat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tidak usah berdiri. Injil Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan." 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku itu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." 32. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ini merupakan perumpamaan yang terkenal, ya. Merupakan suatu narasi, cerita, ya. Ceritanya ini bagus, ya. Di dalamnya itu ada kasih Tuhan, ya. Betapa besarnya kasih Tuhan buat kita, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mempelajari, karena ini berupa narasi, cerita, kadang-kadang saat kita melihat, membacanya, kadang-kadang kita merasa, iya, saya ini mewakili siapa ya di dalam cerita itu. Karena ini bentuknya narasi, Bapak Ibu, ya. Jadi ini yang membuat menarik cerita ini. Dan pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama, ya Bapak Ibu. Kita akan melihat, pertama kita melihat dari konteks dekatnya lebih dulu. Di dalam Lukas pasal 15 secara keseluruhan itu ada 3 perumpamaan, Bapak Ibu. Ya, perumpamaan domba yang hilang, perumpamaan dirham yang hilang,
dan yang terakhir anak yang hilang. Kalau kita baca di ayat yang pertama lebih dulu ya, dikatakan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Jadi orang-orang berdosa, ya, dikatakan para pemungut cukai itu biasa kumpul, ya, kumpul bersama dengan Yesus, Bapak. Selanjutnya dikatakan maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi waktu Yesus kumpul, ya, berkumpul dengan orang berdosa, ya, orang Farisi ahli Taurat malah dia bersungut-sungut. Karena apa? Karena kok Yesus mau berkumpul dengan orang-orang berdosa. Makanya itu lalu timbul perumpamaan. Tuhan memberikan perumpamaan di ayat yang ketiga. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, Bapak ya. Jadi kalau dari konteks dekatnya, kenapa perumpamaan ini muncul? Karena orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut. Jadi mereka ngomong Yesus kok menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama mereka. Dia mengatakan begitu. Karena itu Tuhan memberikan perumpamaan dalam cerita ini. Ada 3 perumpamaan. Bahkan dikatakan perumpamaan ini diceritakan Tuhan menggunakan tradisi turun-menurun. Tuhan menceritakan perumpamaan ini. Saat Tuhan menceritakan domba yang hilang, ini merupakan tradisi di sana, Bapak Ibu. Karena orang Yahudi itu berternak domba, Bapak ya. Makanya dikatakan Tuhan memberi perumpamaan domba yang hilang. Bahkan yang selanjutnya dikatakan dirham yang hilang. Dirham yang hilang juga sama. Ini merupakan budaya di zaman itu, Bapak. Seorang perempuan, ya, dikatakan dirham yang hilang, ya. Seorang perempuan itu, kalau dia itu mau dipinang, istilahnya apa? Di sini dilamar, Bapak ya. Yaitu diberi dirham, ya, di sana ya. Dan dirham itu yang dipakai mungkin di kerudung atau di mana, simpan menjadi miliknya perempuan ini, Bapak ya. Ya, dan itu nanti waktu hilang, ya, dia dicari, Bapak ya. Itu nanti ya selanjutnya ya diceritakan ya. Jadi yang fokus pertama, jadi mengenai domba yang hilang, ya. Terus dirham yang hilang, selanjutnya anak yang hilang, Bapak. Jadi Tuhan Yesus menggunakan 3 perumpamaan ini ya, menurut tradisi, budaya, dan sekaligus sejarah waktu itu, di zaman itu, ya. Dan kita mau belajar ya. Pada saat ini yang kita fokus yaitu perumpamaan anak yang hilang. Ini merupakan sebuah teologi sistematika, ya, dari kebenaran firman Tuhan. Tapi terlebih dulu sebelum kita mempelajari anak yang hilang, karena ini mengenai betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita, kita perlu tahu dulu yang namanya dosa. Ya. Kita perlu belajar dulu dosa itu apa. Kalau kita melihat ya, dari perumpamaan anak yang hilang, dosa itu merupakan pemberontakan kepada Allah. Anak yang bungsu, ya. Kalau kita memperhatikan, kita baca tadi, anak bungsu melakukan sebuah pemberontakan, Bapak Ibu ya. Karena pada zaman itu, pada zaman Kristus itu, orang Israel itu tidak boleh meminta warisan, Bapak. Kalau orang tuanya masih ada, papanya masih ada, nggak boleh minta warisan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau warisannya berupa tanah, itu juga nggak boleh dijual ya, kalau di zaman itu. Jadi kalau ada seseorang yang dia punya tanah, seperti misalnya suku Yehuda, dia punya tanah, tapi karena mungkin mengalami kebangkrutan ekonominya, lalu dia mau jual tanah itu. Tapi sebetulnya bukan dijual, digadaikan kalau di zaman itu. Jadi nanti waktu ada tahun Yobel, ya, tanah itu dibebaskan kembali, diberikan kepada orang yang punya. Jadi tidak ada kemiskinan di sana, Bapak Ibu ya. Semuanya hidupnya sejahtera. Karena apa? Karena walaupun dia terbelit hutang, istilahnya ya, bangkrut lah. Tapi nanti waktu tahun Yobel kembali tanah itu kepadanya. Dibebaskan, Bapak Ibu ya.
Jadi seperti itu. Kemungkinan anak bungsu ini menjual kepada orang kafir, ya tangannya ya. Sehingga setelah dia jual, lalu dia pergi ya, berfoya-foya menurut tadi bacaan yang kita baca. Jadi menurut cerita ini, apa itu dosa? Dosa itu sebuah pemberontakan, Bapak Ibu. Si bungsu ini memberontak kepada aturan-aturan yang ada, memberontak kepada sebuah kebiasaan yang sudah dibangun sesuai kebenaran firman, dan dia memberontak, meminta kepada papanya yang menjadi haknya, katanya. Itu jadi pemberontakan kepada Allah, itu dosa. Hakikat dosa itu pemberontakan kepada Allah, dan dari pemberontakan kepada Allah, maka itu akan mengakibatkan terputusnya hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Jadi setelah kita memberontak kepada Tuhan, Bapak Ibu, maka kita terputus hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Begitu juga yang terjadi pada anak bungsu ini kan, Bapak Ibu. Ya. Dikatakan di ayat yang ke-13, ya, dikatakan ya. Tetap Lukas 15 ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Jadi sudah dijual terus pergi jauh. Kalau zaman sekarang enak, walaupun kita pergi jauh masih ada alat komunikasi, kita tidak putus hubungan. Tapi di zaman itu tidak ada alat komunikasi, Bapak. Apalagi yang namanya HP. Ya. Surat pun belum tentu, sulit, Bapak Ibu. Ya. Alat transportasi aja sulit. Ya. Jadi seakan-akan memang sudah terputus hubungan antara anak yang bungsu dengan papanya, Bapak. Ya, sejak dia mengambil, ya, melakukan pemberontakan, dia terputus, dia pergi jauh, Bapak Ibu. Sama sekali tidak ada hubungan dengan Tuhan. Begitu juga kita. Ya. Ya. Kita juga demikian. Kalau kita sudah terputus dengan Tuhan, ya. Ini merupakan sesuatu yang paling menyedihkan dalam hidup kita, Bapak Ibu ya. Setelah terputus hubungan dengan Tuhan, maka mengakibatkan kerusakan pada dirinya sendiri. Ya. Makanya si anak bungsu mengalami kehancuran dalam hidupnya. Kalau Bapak Ibu tadi baca kan, sampai dia bekerja di kandang babi, Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita, Bapak Ibu dan saya bukan umat pilihan Tuhan, walaupun kita melakukan dosa, mungkin kita tidak sadar, tidak akan terjadi kerusakan, karena kita memang bukan miliknya Tuhan, Bapak Ibu. Kita bukan kepunyaan Tuhan. Tapi kalau kita anak Tuhan, saat kita menjauh dari Tuhan, lalu kita berbuat dosa, maka kerusakan itu pasti akan terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu ya. Seperti contohnya anak bungsu. Anak bungsu mengalami kerusakan yang luar biasa, Bapak Ibu. Hidupnya hancur sampai dia ada di titik nol. Ya. Akhirnya dia sadar waktu di kandang babi, Bapak Ibu ya. Jadi itu artinya dosa, Bapak ya. Jadi kita perlu tahu dulu, dosa itu pemberontakan kepada Tuhan. Akibat dari pemberontakan maka kita akan terputus dengan Tuhan, tidak ada hubungan dengan Tuhan, dan akhirnya kehancuran ya, yang kita dapatkan, Bapak Ibu ya. Itu yang pertama, kita perlu tahu dulu dosa ya. Sekarang yang kedua, kita perlu tahu pertobatan ya. Berbicara bertobat, Bapak Ibu, itu bukan penyesalan diri, tidak sama ya. Bertobat bukan penyesalan diri. Kalau kita baca tadi di ayat 17 sampai 19 ya. Anak bungsu kan mengatakan, lalu ia menyadari keadaannya ya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Perhatikan Bapak Ibu ya. Jadi ayat yang kita baca 17 sampai 19 ini bukan pertobatan ya, melainkan penyesalan diri. Setelah si bungsu sadar
bahwa dia berdosa, dia masih menyesal bahwa belum bertobat. Ya, karena penyesalan diri itu pusatnya tetap pada dirinya. Ya, kalau pertobatan itu berbeda, Pak. Pertobatan itu tidak berpusat kepada dirinya. Ya, pertobatan, Pak. Jadi perhatikan kalau anak bungsu ini kenapa dia mau menyesal, Pak? Karena bangkrut. Seandainya dia tidak bangkrut, tidak ada penyesalan, Pak. Justru karena dia bangkrut, lalu dia mengasihani dirinya. Ya. Dia coba melihat kepada dirinya karena apa? Karena kesulitan hidup. Dia ada di kandang babi, dia tidak bisa makan. Kan ya kan tadi dikatakan, dia mengatakan orang hamba di rumah papaku enak, berlimpah makanan. Ya. Jadi tetap tentang dirinya, Pak. Ya. Dia cuma menyesal, Pak. Kenapa dia harus pergi tinggalkan rumah? Ini yang dilakukan oleh si bungsu waktu itu, Pak. Karena dia mengatakan enak ya, seandainya aku tidak pergi dari rumah, banyak makanan di rumah papaku. Iya, dia mengatakan. Jadi pikirannya itu tetap hanya untuk dirinya. Jadi berbicara pertobatan bukan tentang penyesalan diri, Pak. Tapi berbicara pertobatan itu tentang penyangkalan diri. Kapan si bungsu bertobat? Si bungsu bertobat waktu dia melangkah pulang. Dia lihat bapaknya lari, merangkulnya, di situ pertobatan baru terjadi. Jadi pertobatan terjadi di ayat yang ke-20 ya. Dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya. Jadi saat itu, saat dia mau melangkah, itu terjadi pertobatan. Ada penyangkalan diri. Ya, seperti Tuhan Yesus mengatakan di dalam firman-Nya, promosi yang sederhana Tuhan beri. Barang siapa mau ikut aku harus menyangkal diri, pikul salib setiap hari dan mengikut aku. Ya, promosi nggak mudah, Pak. Ya, nggak enak didengar. Ya, nggak mudah. Karena seringkali apa? Karena seringkali kita, ya, orang sekarang yang saya lihat itu pengen ikut Tuhan, mau yang enak. Ikut Tuhan, aku mau diberkati Tuhan. Jadi aku nggak mau Tuhan, ikut Tuhan, aku dengar firman-firman yang keras. Ya. Aku mau firman-firman yang diberikan berkat yang melimpah, itu yang kita mau seringkali. Firman-firman kesembuhan, aku mengalami mujizat, itu yang kita mau, Pak. Ya. Makanya ikut Tuhan beda harus. Promosi yang Tuhan berikan harus apa? Sangkal diri, pikul salib setiap hari, ikut aku. Jadi memang harus ada penyangkalan diri dulu, Bapak. Dan penyangkalan diri ini nggak mudah kita lakukan. Karena saat kita menyangkal diri dikatakan ada pertobatan di dalamnya. Kita mau melangkah. Hidup kita ini harus melangkah nggak sama dengan dunia ini, Bapak. Ya, itu artinya menyangkal diri. Bukan hidup kita sama. Tidak, Tuhan minta hidup kita harus beda. Kalau kita sudah bisa menyangkal, kita pasti bisa ikut yang kedua, pikul salib setiap hari. Ya. Pikul salib setiap kita ada proses dalam hidup ini yang gak mudah. Ya. Mungkin kadang-kadang kita lemah, kita manusia terbatas lemah. Kadang-kadang lewat masalah pergumulan terjadi, kadang kita lemah Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, itu yang akan terus memampukan kita kuat bersama Tuhan. Walaupun badai, ya yang boleh dibilang kita katakan kadang-kadang gak mampu. Ya. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, saya percaya Roh Tuhan yang ada di dalam hidup kita, itu yang akan menguatkan kita, Bapak ya. Oleh karena itu kita harus belajar menyangkal diri, Bapak ya. Itu yang kedua ya. Kita perlu tahu pertobatan itu apa. Baru sekarang yang ketiga kita akan masuk ya tentang kasih Tuhan, Bapak ya. Karena perumpamaan ini memang Tuhan berikan untuk kita bisa tahu kasih Tuhan itu begitu besar dalam hidup kita, Bapak Ibu ya. Penting Bapak Ibu kita belajar, Bapak Ibu. Makanya Tuhan mau memberitahu kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bahwa Tuhan mengasihi orang-orang berdosa, Bapak Ibu ya.
Makanya sampai diberikan 3 perumpamaan, domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Kita belajar ya, ayo kita belajar pagi hari ini. Pertama kita belajar dulu tentang domba yang hilang ya. Domba ada 100 Bapak Ibu ya, dikatakan kalau kita baca 1 hilang ya. 1 domba bagi Tuhan itu sama berharganya dengan 99 domba yang tidak hilang ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena masing-masing domba sama seharga darah Kristus. Luar biasa. Perhatikan kasih Allah yang luar biasa ya. Yang tidak terlihat presentasinya ya. Kalau kita perhatikan dari 100 cuman hilang 1 ya Bapak Ibu ya. Berarti cuman 1/100-nya saja ya, karena 1 yang hilang. Kalau kita saat ini orang zaman sekarang, ya contohnya saya mungkin ya, kalau saya mempunyai sesuatu 100 lalu hilang 1, mungkin saya akan mengabaikannya. Nggak apa-apa, masih banyak kok, masih punya 99. Tapi beda dengan Kristus. Kristus itu kasihnya tidak kalkulatif Bapak Ibu ya. Sebuah kasih yang tidak hitung-hitungan. Karena selama itu adalah dombanya, milik kepunyaannya, Tuhan itu akan kejar kemanapun yang 1 itu pergi. Itu luar biasa. Bahkan Tuhan mengabaikan yang 99. Dia akan terus cari yang 1 sampai ketemu. Itu ya Bapak, kasihnya Tuhan yang luar biasa. Kalau kita belajar firman Tuhan, seringkali kita melihat kasih Tuhan itu luar biasa. Cuman 1 hilang Tuhan cari sampai dia menemukan. Bahkan ada seseorang yang mengatakan, ketika kita mencari Allah, sesungguhnya Allah yang sedang mencari kita. Saat kita mencari Tuhan, sebetulnya Tuhan yang cari hidup kita. Karena kita ini manusia berdosa ya, kita tidak pernah mencari Tuhan. Dikatakan di dalam Roma 3 ayat 12 dia berkata ya, Roma 3 ayat 12 dikatakan, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi nggak pernah ada orang yang bisa berbuat baik, apalagi mencari Allah. Jadi saat kita mencari Allah, itu sebetulnya Kristus Allah yang terus mencari dalam hidup kita ya. Karena apa? Karena pada saat kita datang kepada Tuhan ya, Tuhan yang memberikan keinginan-keinginan di hati kita ya. Dia yang melakukan stimulin, rangsangan-rangsangan, kerinduan-kerinduan yang dalam supaya kita mencari Dia, dan itu datangnya juga dari Tuhan Bapak. Makanya saya katakan kalau kita bisa datang ke tempat ini, kita beribadah, itu semua karena Tuhan yang tarik hati kita. Kalau Tuhan tidak tarik hati kita, kita pasti agak agak malas ya. Tapi karena Tuhan taruh kerinduan yang dalam, maka kita selalu mau datang, rindu ingin berjumpa dengan Tuhan Bapak ya. Oleh karena itu kasih Tuhan itu luar biasa Bapak ya. Jadi seringkali kita berpikir kita yang cari Tuhan, padahal tidak. Tuhan yang mencari kita. Dari domba yang hilang kita belajar, Tuhan bukan Tuhan yang kalkulatif, yang hitung-hitungan, tidak Bapak Ibu ya. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya saat ini? Pagi hari ini kita diingatkan. Saat kita melihat masih ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin belum mengenal Tuhan, ayo Bapak Ibu ya, ayo bagian kita memenangkan jiwa, memberitakan Injil ya. Karena Tuhan mau, bahkan yang 1 pun dia harus dapatkan Bapak Ibu ya. Makanya benar dikatakan firman Tuhan, Tuhan tidak mau 1 jiwa binasa, tapi setiap kita menerima hidup yang kekal. Untuk mohon Tuhan Bapak Ibu. Oleh karena itu kita masih diberi waktu oleh Tuhan. Ayo setiap kita memenangkan jiwa-jiwa. Memenangkan jiwa bukan dari kita pandai berkhotbah, tidak Bapak Ibu.
Memenangkan jiwa bisa dari kehidupan kita ya. Ya, kalau hidup kita terpancar Kristus ada di dalam hidup kita, saya yakin dan percaya kita bisa memenangkan jiwa bahwa untuk kemuliaan nama Tuhan, Bapak Ibu ya. Itu yang pertama, ya, tadi domba yang hilang. Ya, Tuhan tidak pernah hitung-hitungan. Kasihnya tidak kalkulatif dalam hidup kita. Ya, dia terus mencari. Ya, makanya seringkali jalan kita salah, Tuhan tarik kembali. Jalan kita salah, Tuhan kembalikan. Tuhan itu kasihnya luar biasa, Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat pada dirham yang hilang, ya, perumpamaan yang kedua. Tadi saya katakan kalau perempuan di zaman itu biasanya itu dihiasi dengan dirham, karena waktu dia dilamar oleh seseorang itu diberikan dirham, ya. Dan dirham itu dipakai, mungkin di kerudung atau disimpan. Tapi dirham itu menjadi miliknya, haknya. Dan kita tahu orang zaman dulu, zaman itu, rumahnya itu dari tanah liat, Bapak Ibu. Ya, rumahnya terbuat dari tanah liat. Jadi debu, berdebu, di rumah sering berdebu, tidak ada jendelanya rumah zaman itu. Jadi penerangan untuk dapat sinar itu cuma dari pintu. Jadi kalau dirham ini hilang, Bapak Ibu, itu sangat sulit untuk mencarinya. Dia membutuhkan penerangan lampu untuk mencari. Karena tidak ada jendela, gelap. Walaupun siang gelap, Bapak Ibu, tidak. Makanya dia harus cari pakai cahaya, walaupun hari siang. Dan saat dia bisa menemukan dirham itu, maka dia begitu bersukacita. Sama dengan domba yang hilang tadi. Domba yang hilang cuma hilang 1/100, tapi dirham hilang hanya 1/10, karena dirhamnya 10. Satu hilang, tapi dari cerita ini kita tahu, apapun itu, baik domba yang hilang, baik dirham yang hilang, itu sama-sama ya, menyatakan bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Bahkan dirham yang hilang, yang sulit untuk dicari, tetap Tuhan mencarinya. Begitu juga dalam hidup kita. Kasih Tuhan itu akan terus mencari kita di dunia yang sudah gelap ini, Bapak. Dunia sekarang sudah gelap, Tuhan tapi tetap mengasihi kita. Tuhan cari kita terus. Tuhan mau menyelamatkan hidup kita. Itu kasih Tuhan yang luar biasa, ajaib boleh saya bilang, Bapak Ibu. Dan sekarang yang terakhir tentang anak yang hilang. Saat kehilangan domba, itu kehilangan 1/100, tadi saya katakan ya. Kehilangan dirham, kehilangan 1/10. Maka kehilangan anak, kehilangan 100%, Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita baca di dalam perumpamaan anak yang hilang, anak bungsu dan anak sulung sama-sama terhilang. Dua-duanya sama-sama pemberontak. Dua-duanya terputus dari bapaknya. Hanya yang satu secara fisik di rumah, tapi hatinya jauh dari rumah. Yang satunya dia jauh, hatinya dari bapaknya, juga secara fisik seperti yang bungsu, jauh dari rumah. Tapi kedua-duanya sama-sama terhilang, Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa kasih Tuhan ini. Kalau kita melihat si bungsu, Bapak ya, bagaimana kasih Allah dalam cerita ini? Ya, waktu si bungsu mau datang, mau pulang, ayahnya menjemput. Saat dia melihat si bungsu dari kejauhan, maka dia berlari, Bapak Ibu. Ya. Padahal di zaman itu seorang bangsawan pakai jubah itu menutupi sampai mata kaki. Ya. Bagaimana bapaknya akan berlari kalau jubahnya sampai bawah, Bapak Ibu? Kan nggak bisa berlari. Akhirnya bapaknya apa? Jubahnya itu diangkat ke atas sampai kelihatan betis dan lututnya. Ya. Demi untuk berlari mendapatkan anak yang bungsu. Berarti itu apa, Bapak Ibu ya? Berarti itu kasih Tuhan itu luar biasa. Bahkan dia mempermalukan dirinya, bapaknya mempermalukan dirinya sampai mengangkat jubahnya, begitu lupa dia lari.
Seperti itu kasih Tuhan dalam hidup kita. Ya, makanya ada firman Tuhan yang mengatakan kasih Tuhan menutupi semua dosa. Ya, kasihnya luar biasa. Makanya kalau kita baca dalam firman Tuhan ada ya, Yohanes mengatakan kasih menutupi banyak dosa, Bapak Ibu. Jadi kasih Tuhan itu menutupi semua dosa kita. Makanya dia tidak pernah lihat siapa kita. Bobroknya kita, Tuhan tidak pernah lihat itu. Dia tetap mau panggil kita, menerima kita. Itu kasih Tuhan yang luar biasa, ya. Bahkan dikatakan ya, kalau kita baca, memberikan jubah, mengenakan cincin, ya. Semua dipulihkan, bahkan lebih lagi dari yang awal, Bapak Ibu. Anak bungsu ini diperlakukan dengan begitu istimewa. Karena apa? Karena kasih Tuhan yang luar biasa. Seperti kita juga demikian. Ya, Tuhan itu selalu ya, menerima kita, Bapak. Ya. Makanya kadang-kadang ada orang bilang, dosamu, kesalahanmu tidak mungkin diampuni. Tidak. Selama kita mau bertobat dan kembali kepada Tuhan, ya, kita minta dipulihkan, dibaharui, dilahir barukan, saya percaya, ya, maka kasih Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Kasih Tuhan itu bukan hanya menanti, Bapak Ibu, ya. Kasih Tuhan bukan hanya menanti, tetapi menyongsong dalam hidup kita, Bapak Ibu, ya. Kalau kasih Tuhan itu hanya menanti, penantiannya akan sia-sia. Perhatikan, Bapak Ibu, ya. Jika kasih Tuhan hanya menanti yang terhilang datang, maka penantiannya itu akan sia-sia. Ya. Maka itu Tuhan adalah Allah yang mencari dan menyongsong. Ya. Jadi Dia mencari dan menyongsong kita terus, Dia akan menemui kita. Tapi kalau Tuhan cuma mencari, diam aja, kita hanya menanti, tidak percuma, kita tidak bisa datang kepada Tuhan. Tapi karena kasih Tuhan yang luar biasa itu yang menarik kita, Bapak. Luar biasa pada pagi hari ini, bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya, Bapak Ibu? Ya. Semua kita ini orang-orang yang berdosa. Ya. Semua kita, Bapak Ibu dan saya orang berdosa. Kita belum selesai dengan bagian ini, itu Bapak Ibu. Kita tetap berjuang sampai pagi hari ini. Kita berjuang. Karena setiap hari kita pasti melakukan kesalahan, walaupun kadang-kadang kita tidak sadar. Makanya ada seorang anak yang bilang sama papanya, "Pak, apakah bisa kita sebulan tidak berbuat dosa?" Papanya bilang nggak bisa. Seminggu nggak bisa. Akhirnya sehari belum tentu. Sulit, Bapak Ibu. Karena kita memang manusia berdosa. Maka itu kita harus berjuang sampai dengan hari ini, Bapak. Kita adalah orang-orang yang terus-menerus harus mengalami pertobatan. Terus bertobat, terus berubah. Bukan hanya sebuah penyesalan diri, tapi kita harus terus belajar, ya, untuk kita menyangkal diri kita. Kalau kita bisa masuk dalam penyangkalan diri, saya yakin dan percaya kita akan bisa berjalan bersama Tuhan. Pikul salib, Bapak Ibu, ya. Oleh karena itu kita perlu belajar bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Dari perumpamaan ini kita bisa belajar. Domba cuma satu hilang, kasihnya luar biasa, Dia mencari. Luar biasa. Dirham hilang satu, Dia juga cari. Bahkan kita, anak yang hilang, Dia akan cari dan Dia akan songsong. Tuhan akan kejar hidup kita. Makanya ada seorang bilang, kalau orang itu sudah mengenal Tuhan, lalu orang itu tinggalkan Tuhan, pasti satu titik dia akan dipanggil kembali sama Tuhan, dikembalikan, Bapak. Tapi sesuai dengan waktunya Tuhan, Bapak. Ya. Luar biasa. Begitu juga dengan anak sulung. Ya. Tadi dikatakan anak sulung ketika dia mau masuk ke rumah, nggak mau karena dengar apa, ada pesta rame-rame kan gitu ya. Sehingga anak sulung itu di luar, tapi bapaknya keluar menemui yang sulung ini. Luar biasa, Bapak.
Kasih yang seperti ini kita tidak pernah dapatkan di tempat lain. Kasih yang luar biasa. Karena itu pada pagi hari ini kita benar-benar harus merenungkan firman Allah ini dengan baik. Setiap kita tahu apa itu dosa, pasti kita tahu ya, pemberontakan kepada Allah. Dan kita harus berjuang Bapak Ibu untuk menanggalkan setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, untuk kita jangan memberontak kepada Allah. Tetapi kita juga jangan menurut oleh karena kita taat kepada Allah atau setia kepada Tuhan, atau menuruti Allah karena keterpaksaan, karena takut akan hukuman. Jangan Bapak Ibu. Kalau kita takut akan hukuman, berarti bentuk ketaatan kita itu legalistik. Seperti anak sulung. Anak sulung ini bekerja keras, taat, mengerjakan semua pekerjaan yang diberikan kepada bapaknya, tetapi tidak melakukannya dengan kasih. Anak sulung ini tidak mencintai bapaknya. Itu sebabnya dia komplain kan, dia katakan, sudah bertahun-tahun aku bekerja keras, tapi bapak nggak pernah memotong domba untuk aku pesta dengan sahabat-sahabatku. Karena dia hanya taat yang legalistik. Itu sama dengan bedanya, tidak ada bedanya dengan robot. Kalau taat legalistik, karena taat takut akan hukuman Tuhan. Kita jangan seperti itu Bapak ya. Tuhan minta sebuah ketaatan yang lahir karena mengasihi Allah, bukan taat karena takut dihukum Bapak ya, tapi karena kita mengasihi Allah, supaya kita mengerti itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Makanya seringkali kita datang beribadah tidak lain karena aku ingin membalas kasihnya Tuhan. Tuhan yang sangat mengasihi hidupku ya. Jangan sampai ketaatan kita datang setia beribadah cuman karena oh ya Tuhan, karena aku tidak mau nanti masuk neraka akhir hidupku. Kalau seperti itu berarti ketaatan kita legalistik Bapak Ibu ya. Jangan Bapak Ibu, Tuhan tidak mau ya. Bahkan anak sulung dikritisi oleh Tuhan karena dia mempunyai ketaatan yang legalistik. Yang Tuhan minta, ketaatan kita harus lahir dari cinta kasih, di mana Allah sudah mengasihi kita lebih dulu Bapak Ibu ya. Firman Tuhan kan katakan ya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19, kita baca ayat yang terakhir ya. Dikatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, luar biasa. Jadi kita belajar untuk mengasihi Dia karena Tuhan itu sudah mengasihi kita. Sejak dalam kandungan kita sudah ditendon oleh Tuhan. Ya, makanya ayo kita belajar. Kita harus tahu, paham betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Dia selalu mencari kita loh. Dia cari kita, dia song-song kita, dia kejar kita supaya kita masuk ya, di dalam anugerahnya yang luar biasa. Kasih Tuhan itu yang membalut kita. Tuhan tidak pernah berhenti Bapak ya, untuk terus mencari sampai mendapatkan kita kembali kepadanya Bapak. Oleh karena itu luar biasa firman Tuhan selalu mengingatkan kita ya, selalu mengingatkan kita. Kalau kita belajar Bapak menghadapi pergumulan yang gak mudah ya. Kadang-kadang kita belajar, tapi kalau kita sering dengar firman ya, sering bersekutu dengan Tuhan, berdoa, saya yakin Bapak Ibu ya, kasihnya itu nempel di dalam hidup kita. Selalu kita bisa berkata, Tuhan Engkau baik. Walaupun Tuhan jawab tidak ya terhadap permohonan kita, Tuhan tidak selalu jawab iya ya, tapi kadang-kadang Tuhan jawab tidak ya. Tapi saat Tuhan jawab tidak pun kita belajar untuk menurut Bapak ya. Kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kita luar biasa. Dia nggak pernah hitung-hitungan dengan kita Bapak Ibu. Dia menerima kita apa adanya hidup kita ya, hidup kita yang bobrok. Dia tetap tangkap kita Bapak ya. Puji Tuhan, biar firman Tuhan pada pagi hari ini jadi perenungan buat setiap kita. Oleh karena itu alami kasih Tuhan dalam hidupmu. Alami kasih Tuhan Bapak ya. Minta sama Tuhan Bapak.
Ya, mungkin kalau kita kadang-kadang kita tidak menyadari gimana ya kasih Tuhan dalam hidupku. Berdoa Bapak Ibu. Ya, berdoa minta Tuhan, aku ingin mengalami kasih Tuhan dalam hidupku. Saya yakin dan percaya Tuhan dengar Bapak Ibu. Ya, Tuhan pasti dengar. Ya, karena saya juga mengalaminya. Kalau dulu saya tidak mengalami kasih Tuhan, mana saya mengatakan di mana Tuhan? Saya nggak tahu Tuhan ada di mana. Saya nggak pernah tahu. Ya. Tapi dengan saya berdoa, saya bilang Tuhan, aku ingin mengalami Engkau dalam hidupku. Bukan hanya membaca firman Tuhan, tapi benar-benar aku ingin mengalami Tuhan dalam hidupku. Ternyata sungguh Bapak Ibu, Tuhan berikan itu dalam hidup saya, sehingga saya mengalami Tuhan, selalu mengalami Tuhan. Dalam titik terberat dalam hidup saya tetap mengalami Tuhan. Sampai saat ini, dalam menghadapi pergumulan, karena hidup tidak pernah lepas dari pergumulan, tetap ada pergumulan. Tapi saya selalu ingat kasih Tuhan. Ya. Selalu kalau ingat kasih Tuhan, saya selalu mengatakan Tuhan mau bawa saya sampai mana, supaya saya bisa masuk di dalam rencananya Tuhan. Saya mau menurut, saya mengatakan demikian dengan Tuhan. Itu penting Bapak ya. Pagi hari ini ayo kita semua terus setia dengan Tuhan. Ya. Kadang-kadang kita bilang, walaupun aku setia ya, aku setiap hari, minggu gak pernah absen, tapi tetap aku mengalami sesuatu hal, pergumulan, sakit penyakit, atau apapun, penderitaan. Tapi percaya Bapak Ibu, ya, di dalam semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu pasti ada kebaikan Tuhan. Ya. Karena apa? Karena kita anak-anaknya yang mengasihi Tuhan. Kita masuk di dalam rencananya Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu, rencana Tuhan membawa kita pada endingnya kita akan menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Ayo kita tetap kuat di dalam Tuhan, menghadapi hari-hari ke depan yang boleh saya bilang tidak akan semakin baik. Ya, apalagi tahun 2023. Tapi percaya kalau kita melangkah bersama Tuhan, ya, kita tidak perlu takut. Tuhan yang akan bimbing hidup kita, karena Dia menjadi gembala yang baik dalam hidup kita Bapak Ibu. Amin. Kita tutup Alkitab kita.